maaf. Pada Allah saya mengatur, pada Bapak saya mohon maaf. Bila terlalu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jawaban salamnya yakin saya udah pada makan semua Bapak. Gak apa ya pakai pantun dah semangat jawab salamnya. Muncul pula saya yang grogi jadinya kan gitu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Yang sangat saya muliakan Ahlul Bait Pak Kasino. Pak Kasino apa? Kasino. Pak Kasino. Bersama Ahlul Bait Pak. Kemudian yang sangat saya hormati Bapak Imam. Kebetulan Pak Imam ini sudah ada berapa kali saya bertemu dengan beliau dan diizinkan mengisi khutbah Jumat di Masjid Ingin Jaya. Dan hari ini saya pun bisa hadir di sini atas izin Allah, tapi melalui perantara Pak Imam. Juga Pak Kadus, ada Pak Kadus ya? Masya Allah, Pak Kadus sehat-sehat Pak kan? Alhamdulillah. Kalau ada Pak Kadus biasanya jelas Pak kan? Tenang aja Pak, kami yang ceramah-ceramah ini Pak, gak kami pentingkan masalah amplop itu Pak. Saya dari dulu kalau ceramah itu selalu dapat amplop dan itu saya buang-buang itu Pak. Iya, ya kalau isinya urusan saya lah pula kan. Tapi bukan itu orientasinya Pak. Saya ada berapa kali pengalaman seperti itu. Misi ada kemudian zolim namanya. Kenapa zolim? Begitu ngisi langsung disalam tanpa amplop, tuh langsung ke kantong. Itu namanya zolim, job limpul. Tapi bukan itu orientasi kami berdakwah ini. Guru saya pernah mengatakan seperti ini. Jangan kamu ceramah seperti air keran. Kayak mana pula itu? Air keran diputar dulu dia baru keluar airnya. Tapi kalau bisa kita yang menyampaikan dakwah ini seperti air hujan. Dimanapun itu tak kenal itu tandus, tak kenal itu subur sekalipun tetap disiram. Dan satu lagi nasihat dari guru saya dulu, jangan utamakan mana yang paling besar amplopnya. Siapa duluan yang ngebel? Kalau duluan yang ngebel, meskipun kita tahu amplopnya kemudian yang kedua, yang ketiga ngebel itu lebih besar, tapi yang kita harus prioritaskan, yang paling kita utamakan siapa yang duluan ngebel. Artinya siapa duluan yang ngundang. Jadi ini yang coba saya implementasikan dan terapkan di dalam kehidupan saya sendiri dan doakan Pak. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah ceramah kemanapun tanpa mandang berapa isi amplop. Ya mudah-mudahan Pak Kadusnya kan ngerti, mudah-mudahan Pak ya. Tapi jangan pula di situ Pak, kami nggak ke situ, tenang aja Pak. Ada alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah juga. Karena saya meyakini ketika nggak ada dapat di situ, Allah akan berikan di tempat yang lain Pak. Dan ini terbukti gitu. Jadi selagi orientasi dakwah kita karena Allah, Allah kan maha melihat, Allah maha menatap. Dan ini yang sering kita dapatkan. Alhamdulillah, rezeki yang paling luar biasa itu adalah sehat. Alhamdulillah, rezeki yang paling mahal itu yang hari ini masih kita dapatkan, yang masih Allah izinkan kita dapatkan apa? Nikmat hidayah. Nikmat hidayah Pak. Itu alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena hidayah itu mahal Pak. Nabi Nuh alaihissalam punya anak bernama Kan'an. Kenal sama Nabi Nuh Pak? Di mana pernah jumpa Pak? Kenalan di mana? Nabi Nuh, kita baca sejarahnya. Dia punya anak bernama Kan'an. Tapi Kan'an ini tak mau patuh pada ayahnya, tak mau patuh dengan perintah Allah.
Sehingga kemudian ketika terjadi banjir yang paling besar yang terjadi zaman Nabi Nuh, tak ada yang bisa ngimbangi. Dulu tahun 96 di Aceh Tamiang pernah banjir dahsyat, Pak. Berlanjut ke tahun 2004 tsunami. Itu di Semadang, kena di rumah saya itu separuh ini, Pak. Masuk 2006 banjir bandang. Itu tenggelam atap rumah. Kambing-kambing di atap rumah tuh, Pak. Saya ngungsi di atas itu ada kambing, sama dia ngembek, saya nengoki gitu, Pak. Tapi sehebat-hebatnya banjir, tidak ada yang lebih hebat daripada banjir yang terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya sendiri ketika itu bernama Kan'an. Sini nak, kata ayahnya. Kamu gak akan selamat. Apa kata anaknya? Tidak ya, aku akan pergi ke tempat yang paling tinggi, akan kudaki, aku akan selamat. Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Makanya wajar dalam satu keluarga itu ada satu yang dapat hidayah, ada satu anak kemudian mungkin belum dapat hidayah. Nikmat yang paling mahal itu nikmat kesadaran. Berapapun uang kita belum tentu mampu membeli nikmat hidayah. Jangankan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, istrinya sendiri bernama siapa? Nanti kita buka lagi sejarah, Pak, ya, karena saya pun lupa. Dan saya udah baca juga sejarah, nggak jumpa namanya. Tapi Nabi Lut alaihissalam, istrinya sendiri tak mendapatkan hidayah. Kemudian ada juga istri yang soleh, suaminya tak mendapatkan hidayah. Siapa itu? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Fir'aun suaminya laknatullah. Fir'aun saking hinanya dia, Allah hinakan sampai hari ini. Allah abadikan jasadnya dan sejarahnya plus di dalam Al-Quran. Mana bukti Fir'aun sangat hina? Kalau ada lahir anak, ada nggak yang mau dinamakan anaknya Fir'aun, Pak? Nggak ada, Pak, ya? Atau lahir anak bapak, namakan Fir'aun bin Sapri misalnya, kan gitu? Nggak ada, saking hinanya Allah hinakan Fir'aun. Tapi ada juga kemudian Nabi yang satu keluarga ini mendapatkan hidayah, istrinya masuk surga, suaminya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Siapa itu nabinya? Nanti. Ini salah satu pembahasan utama kita. Tapi yang paling penting kita syukuri, jangankan itu, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pamannya tercinta tak mendapatkan hidayah. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Dalam Al-Quran sangat jelas, tabbat siyada abi lahabi wa tab. Setidaknya itu yang harus kita syukuri hari ini. Kita masih mendapatkan nikmat hidayah. Makanya ketika salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu doa kita, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Al-Quran itu turun sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai bekal. Mana buktinya? Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Hudan. Ternyata hudan itu pengembangan kalimat berikutnya adalah hidayah. Hudan adalah petunjuk. Hudan adalah bekal. Hudan adalah pedoman yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk mendapatkan keridhaan Allah, sehingga karena ridhonya Allah itu diizinkan kita masuk surga. Nah, itu dia. Doa kita benar, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita tak mengkaji bacaan yang benar, doa kita bisa salah arti, Pak. Karena di situ hurufnya ihdinas siratal mustaqim. Hurufnya huruf qa. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau kita baca mustaqim, huruf ka, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan kepiting. Maka kepiting itu bengkok terus larinya. Jadi perlu ada pembelajaran, ada perbaikan. Karena utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Nggak ada batasan dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Mana buktinya sampai liang lahat pun kita disuruh untuk ilmu? Makanya ada talqin. Talqin maid.
Orang udah mau mati diajarkan lagi la ilaha illallah. Nggak ada batasan dalam menuntut ilmu. Mana tahu ada yang mungkin belum tepat, ada yang belum benar bacaan sholatnya. Sama-sama kita motivasi diri untuk kemudian mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak mengirimkan salawat kepada beliau, kita nantinya semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak, di hari yauma la yanfa'u mal wala banun, hari yang enggak ada lagi manfaatnya harta. Hari ini mungkin ketika kita punya harta, punya uang, bisa membeli apa yang kita ingin beli, bisa membeli apa yang ingin kita mau, bahkan yang tak bisa masuk kerja, dengan uang bisa kita masuk kerja. Harta hari ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Tapi di yaumil kelak enggak ada lagi gunanya harta. Wala banun, dan anak-anak tak bisa lagi menolong. Di hari itu kita akan menemukan hukum yang adil seadil-adilnya. Hari ini mungkin kita melihat hukum tajam seperti parang, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sehingga berapa banyak didirikan pengadilan, ada pengadilan agama, ada pengadilan hukum, mahkamah syariah macam. Tapi ternyata sangat sulit mencari keadilan. Nanti di yaumil kelak kita akan menemukan hukum yang seadil-adilnya, dan itulah hukum keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu matahari ternyata dengan kita jaraknya hanya sejengkal. Manusia akan merasakan panas yang sangat luar biasa. Di saat itulah kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Dengan hari ini persiapan kita banyak-banyaklah mengirimkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada hari ini kemampuan kita untuk melaksanakan haji, apa itu kemudian rukunnya, bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana persiapan kita, kemudian itu nanti, Pak. Karena dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, Syekh Az-Zarnuji ini sangat luar biasa alimnya. Keikhlasannya sangat luar biasa. Kitabnya viral, kitabnya terkenal, dipelajari di berbagai pondok pesantren, tapi kita sangat sulit mencari biografinya. Kita sangat sulit mencari bagaimana sejarahnya. Beda dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abdul Hamid Imam Al-Ghazali. Kita ketemu dengan biografinya. Ini menandakan bahwasanya Syekh Az-Zarnuji adalah seorang tokoh yang sangat ikhlas. Dan beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, hukum mempelajari suatu itu dalam yang kita pentingkan, hukum mempelajari suatu ilmu adalah menjadi wajib ketika itu menjadi hal, menjadi keadaan yang sangat kita butuhkan. Karena itulah hari ini saya belum mampu berhaji, maka belum wajib bagi saya mempelajari bagaimana tentang haji. Tapi ketika kita sudah mampu untuk berhaji, kita sudah harus mempelajarinya. Karena ilmu itu kan ada dua, Pak. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Yang hukumnya wajib bagi kita semua individu. Itu merangkup dari tauhid. Itulah sifat wajib bagi Allah. Kita kenal dengan Allah, wujud, hidamba, mukhalafatu sampai akhir. Ada hukum yang ilmu yang kemudian yang kedua, fiqih. Bagaimana tata cara kita sholat? Ada yang angkat takbir seperti ini Imam Syafi'i. Ada yang kemudian taruh tangan seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini fikih. Maka dalam kitab Bajuri, fikih itu adalah al-fahmu katanya menurut lughah. Apa itu? Pemahaman, paham kita. Ada yang sholatnya seperti ini. Ini benar, Pak. Yang sholatnya seperti ini benar. Yang seperti ini benar. Yang seperti ini benar. Yang salah gimana? Kalau digabungkan semuanya. Allahu Akbar. Tiga-tiga digabung. Ini kan bahaya ini. Jadi benarnya kapan? Ketika ketemu dengan dasarnya. Karena ada 4 imam madhab yang bisa kita ikuti. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Tapi mayoritas kita di Indonesia banyak mengikut madhab Imam Syafi'i. Tata cara letak tangannya itu di bawah dada, di atas pusat.
Nanti pengembangannya ada dua, boleh juga agak dikirikan sedikit. Ini menurut pendapat qaul qadim. Karena Imam Syafi'i ada dua berpendapat, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Itu nanti lebih jauh pembahasannya. Tapi ketika letaknya di atas pusat di bawah dada, ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang kemudian angkat takbir Allahu Akbar tak ada letakkan tangan, ini mazhab Imam Maliki. Di mana kita bisa jumpa di Mekah. Kebanyakan di Mekah tuh pakai mazhab Imam Maliki. Kalau yang seperti ini, yang tangannya di atas dada atau yang di perut di bawah pusat, wallahu a'lam, saya belum sampaikannya ke situ. Tapi saya nggak berani untuk menyalahkannya. Ini fikih wajib kita pelajari. Hukumnya fardu ain menurut kitab Ta'lim Ta'lim. Dan satu lagi yang wajibnya fardu ain, apa itu? Yaitu ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak. Bagaimana etika kita kemudian sama orang tua? Bagaimana etika kita sama Rasulullah? Memang betul dalam semua kitab hadis nggak ada kita jumpai kalimat sholawat itu Allahumma sholli pakai Sayyidina, nggak ada. Semua sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi apakah kita salah menggunakan kalimat Sayyidina? Tidak juga. Kenapa? Itulah etika kita. Itulah akhlak kita kepada baginda Nabi. Ya saya lah manggil Bapak. Umur saya saat ini lebih muda dari Bapak. 28 Pak. Mungkin Bapak ada yang 40. Katakan nama Bapak misalnya Pak Narto. Saya nggak panggil Bapak dengan Bapak. Narto sini. Sopan nggak itu? Kalau kemudian ada yang pakai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina, nggak berani juga saya salahkan. Karena dia memegang kitab hadis. Tapi kalau kemudian hari ini saya baca sholawat pakai Sayyidina, itu karena saya memaknai bahwa Rasulullah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasul tugasnya bagaimana biar umat manusia punya akhlak, punya etika. Tapi kenapa kemudian saya tidak memakai etika kepada Rasul saya? Nah, jadi wajib hukumnya mempelajari akhlak. Jangan sampai anak kita tak tahu cara salaman dengan orang tua. Jangan sampai anak kita kemudian tak pandai bagaimana berbakti dengan orang tua. Karena ini dipelajari di pondok pesantren tentang etika, moralitas, adab, dan akhlak. Sampai-sampai al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Contohnya dalam ilmu kedokteran. Fardu kifayah itu hari ini di kampung ada yang meninggal. Ada 2 orang atau 1 orang saja yang mau memfardu kifayahkan, maka selesai dosa tertanggung oleh 2 orang ini. Dosa 1 kampung. Nah itu dia. Jadi ilmu yang tingkatannya kayak fardu kifayah apa? Contoh ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Kalau semua wajib mempelajari ilmu kedokteran, kan gawat juga Pak. Semua kampung kita ini dokter jadinya kan gitu. Maka dikasih hukum yang wajib dipelajari 3, fikih, tauhid, dan akhlak, etika. Ini dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Nah, kemudian terkait perjalanan Rasulullah SAW juga kemudian dia melakukan pengorbanan, ya kan? Tapi sebelum jauh ke sana kita berbicara, saya tekankan hari ini Pak, mau haji nanti. Karena saya sendiri pun belum mempelajari ke sana Pak. Tapi nanti kalau Bapak sudah ada kemampuan, silahkan daftar. Dan ketika sudah daftar di Aulia Travel misalnya, atau di mana gitu kan, nanti mereka akan kasih bimbingan-bimbingan itu Pak. Ada tim khusus dia. Kemudian yang akan saya coba kupas sedikit di sini, izinkan Pak, ini terkait kesiapan kita bagaimana melakukan pengorbanan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berkorban. Bahkan jauh sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu juga melakukan pengorbanan. Bahkan anaknya sendiri dikorbankan.
Ternyata budaya menyembelih ini bukan hanya pencetus utama Nabi Ibrahim, bukan. Tapi di zaman Nabi Adam, anaknya Khabil dan Qabil juga melakukan pengorbanan. Maka inilah budaya yang dari dulu kita bawa sebetulnya. Nah, mari kita intip sejenak Pak. Dalam surah As-Saffat, di sini sangat jelas Allah terangkan. Ayatnya seperti ini. Izin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'an sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian dijawab oleh Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini dalil utamanya Pak, kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dapat mimpi, yang dalam mimpinya itu dia harus menyembelih anaknya sendiri, yaitu putra tercintanya. Padahal putra tercintanya itu sudah lama ia dambakan. Bayangkan Pak, ada di sini yang 70 tahun belum punya anak Pak. Gak ada Pak ya. Bahkan hari ini umur 19 tahun pun sudah ada yang punya anak. Umur 14 tahun pun sudah ada yang punya anak Pak ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam di umur yang 70 tahun belum sama sekali punya anak. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Di usia yang 80 tahun juga belum punya anak. Sampai akhirnya di usia yang 83, disinilah Allah jawab, lahir Ismail alaihissalam. Udah lama nunggu punya anak, begitu punya anak di usia yang udah sanggup untuk berusaha bekerja, ma'ahu sa'ya. Ini menurut ulama tafsir, contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu sekitar 12 tahun sampai 11 tahun. Ada juga yang mengatakan 8 sampai 9 tahun. Itu anak lagi lucu-lucunya Pak. Lagi qurrata ayun, senang di mata untuk nengoknya. Dia udah mulai bisa bantu ayahnya kerja, udah mulai bisa bantu ayahnya bekerja, berusaha, berdakwah bersamanya. Tiba-tiba Allah perintahkan dalam mimpinya yang nyata, hai Ibrahim, sembelih putramu Ismail. Wah, mendengar mimpi ini nggak langsung percaya Nabi Ibrahim. Dia minta lagi, ya Allah, kayak mana nih ya Allah, betul nggak ini petunjuk ini ya Allah? Tolong tunjukilah hambamu ini ya Allah dengan petunjuk yang sebenar-benarnya. Besoknya mimpi lagi Pak, persis. Dan mimpinya itu sebelum subuh. Makanya kalau ada yang mimpi kemudian setelah subuh, itu kan dia mimpi bisa jadi bunga tidur yang dikerjai setannya itu kan gitu. Tapi kebanyakan mimpi yang mengandung tabir mimpi itu ketika jam-jam sepertiga malam. Nah, ini kalau kita mengkaji ke sana jauh lagi tuh. Dan ini dirasakan Nabi Ibrahim sampai akhirnya dia benar-benar yakin, oh ternyata inilah yang diperintahkan Allah itu. Dan dia sampaikan sama anaknya, Ismail sini. Ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, anni sesungguhnya aku azbahuka menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka aku ingin melihat apa pendapatmu. Dan apa jawab Ismail ketika itu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah saya akan engkau temui sebagai anak yang sabar. Ini luar biasa Pak Ismail ini. Makanya Ismail ini kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arabnya, asal katanya adalah sami'a yasma'u. Allah punya sifat wa huwas sami'. Sami' itu kan artinya yang maha mendengar. Kan gitu Pak. Sam'un, pendengaran. Jadi Ismail ini pengembangan dari kata sami'a yasma'u. Makanya Ismail anak yang mendengarkan perintah Allah, anak yang patuh pada Allah, mendengarkan perintah orang tua dan patuh pada orang tua sesuai dengan namanya. Tapi ada satu kisah kecil yang menyertai kisah yang besar. Ini bisa juga kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan dikatakan di kisah itu, ya abati, wahai ayahku, pertama, tolong kencangkan ikatannya. Jangan sampai tak kencang, tak ketat. Kalau kendur nanti aku rasa susah engkau akan menyembelihku.
Dikencangkannya lah itu Pak. Udah selesai, ya abati, wahai ayahku, tajamkan pisaunya. Dan ini kemudian nanti yang jadi sunnahnya kita. Jangan pisau tumpul kemudian menyembelih, menyiksa binatang, kan gitu Pak. Tajamkan pisaunya. Ya abati, jangan sampai pisau itu menyiksaku dan engkau kepayahan dalam menyembelihku. Ini kata Ismail. Kemudian yang ketiga, ya abati, angkat sedikit bajumu, singkap sedikit bajumu. Jangan sampai kemudian darahku nanti akan mengenai bajumu. Keciprat terkena baju, nanti engkau akan bawa pulang baju, akan dilihat oleh mama, akan kasihan dia, kepikiran dia, gak bisa tidur dia. Ini luar biasa Ismail ini, anak yang soleh. Apa natijah yang kita bisa tarik dari kisah itu? Banyak sekali Pak. Tapi pada malam ini izinkan untuk memperhemat waktu, izinkan satu saja yang ingin saya sebutkan. Kenapa Ismail alaihissalam tercipta, terbentuk menjadi individual yang soleh, yang mendengarkan, yang baik? Ini tak lepas daripada didikan orang tuanya. Siapa orang tuanya? Ibrahim alaihissalam. Siapa ibunya? Siti Hajar. Dua-dua masuk surga. Suami masuk surga, istri masuk surga, anak masuk surga. Keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah ini dia, ada sangkut pautnya dengan yang tadi kita sebutkan. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, dan ini sangat tegas hadisnya, sangat indah bentuknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Setiap anak itu lahir dia dalam keadaan fitrah, suci. Maka kembali kepada orang tuanya, mau bentuk itu anak jadi apa? Apakah jadi majusi? Apakah Yahudi? Apakah Nasrani? Makanya Pak, mohon maaf kalau ada anak yang kayak gini, ini belum balik nih. Tiba-tiba ada anak yang seperti itu meninggal dia. Gimana tempatnya? Ternyata dia ditempatkan di surga Pak. Meskipun dia lahir dari rahimnya orang tidak beragama Islam. Karena anak itu suci. Tapi kembali sama orang tuanya, mau bentuk dia jadi apa? Hari ini Pak, kita alhamdulillah sudah melakukan pengorbanan. Kemarin berapa ekor lembu di sini dikorbankan Pak? 5. Ada 5 Pak kadus ya? Satu dusun, alhamdulillah. Kambingnya Pak? Oh, lembu semua Pak. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa. Hari ini kita sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban itu, Idul Adha, Id kembali, Adha, menyembelih, memotong. Kurban berasal dari kata korobaya korobu, dekat. Ada orang Arab bilang jauh, ba'id bahasa Arabnya. Kalau orang Arab bilang dekat, qorib. Korobaya korobu, kurban. Maka kurban itu esensinya adalah melakukan sesuatu demi membuktikan agar bisa menjadi lebih dekat. Apa yang dilakukan? Itulah dia pengorbanan. Masih ingat dulu Pak, cinta bapak sama istri macam mana? Dulu perjuangan, kalau nggak ada duit diusahakan seada-adanya demi malam mingguan, kan gitu? Betul nggak? Kan gitu Pak. Itu kan pengorbanan kita, mau membuktikan cinta kita. Kaulah bulan, kaulah bintang, gitu kan? Langit akan kudaki, gunung akan kulewati, lautan akan kuseberangi, masjid akan kulewati. Innalillah. Dulu kita sama orang rumah kita macam mana Pak, ya kan? Cintanya kita, rela kita menabung sampai terkumpul puluhan juta untuk melakukan pesta. Ini kan pengorbanan. Lantas pembuktian pengorbanan kita kepada Allah itu apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Maka melalui metode kurban, mudah-mudahan itu menjawab. Kalau ada rezeki berlebih, silahkan berangkat haji. Masalah pembelajaran keilmuan itu nanti. Karena hari ini mungkin kita belum tepat waktunya. Tapi kalau ada kemudian yang mau mempelajari duluan, nggak ada salahnya. Bahkan lebih bagus dia, lebih baik dia. Tapi kalau nggak sanggup atau nggak mencukupi, nggak mumpuni untuk berangkat haji, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Kurban dulu. Nggak sanggup lembu, kambing. Nggak sanggup kambing, nabung dulu.
ini juga bisa kita persiapkan nabung nih untuk tahun depan kan gitu. Tapi baliknya kembali, hari ini lembu itu bisa jadi berupa harta kita, bisa jadi berupa anak-anak kita, bisa jadi berupa apa yang ada sama kita, apa yang kita miliki hari ini. Dan hari ini Rasulullah juga tegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melakukan pengorbanan. Sekali lagi saya bilang, hari ini kita sudah berkurban 5 ekor lembu, Pak ya. Sadar atau tak sadar, niat atau tak niat, itu sudah sampai pahalanya kepada orang tua kita yang mungkin sudah nggak ada. Bapak dan ibu kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, hari ini kita mendengarkan pengajian, hari ini kita baca Quran, hari ini kita tahlilan, hari ini kita melakukan amal ibadah segala macam, bahkan berkurban pun tanpa kita niatkan itu mengalir pahalanya sama orang tua. Alhamdulillah kita udah bisa bantu orang tua, Pak. Tapi yang menjadi kerisauan hati kita, ketika nanti kita sudah mati, tiba saatnya kita yang mati, pertanyaannya, apakah anak-anak kita akan mau melakukan seperti yang kita lakukan malam ini? Malam ini kita mendengarkan pengajian, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Turun malaikat Jibril datang kemari, Pak, dan dia doakan ampunan untuk kita semua. Apalagi yang Allah berikan kebaikan untuk orang yang mendengarkan pengajian, lebih baik daripada 1000 kali sholat sunnah. Bapak pernah sholat sunnah sebanyak 1000 kali? Enggak pernah, Pak Imam. Pernah, Pak Imam? Enggak pernah. Sama, saya pun juga enggak pernah. Tapi Allah berikan pahala yang lebih baik malam ini karena kita mendengarkan pengajian. Dan ini tertransfer ke orang tua kita. Pertanyaannya, hari ini kita jadi orang tua, tiba masanya kita mati, meninggal, apakah anak kita mau memandikan kita? Kita ajari dia mandi sampai dia bisa mandi baju, mandi sendiri. Kita ajari dia pakai baju sampai dia bisa pakai baju sendiri. Nyisir rambut sampai bisa nyisir rambut sendiri. Tanya hati masing-masing, Pak. Tanya hati masing-masing. Saat kita mati, pasti yang kita inginkan anak kita mau memakaikan baju terakhir untuk kita. Betul kan, Pak? Apakah anak kita mampu? Karena virus yang mereka hadapi saat ini lebih besar hebatnya daripada virus corona. Apa? HP. Makanya kami di pondok pesantren itu selalu kami bilang sama wali santri yang udah mensekolahkan anak di pondok pesantren, alhamdulillah. Yang belum, mohon disekolahkan di pondok pesantren. Walaupun hari ini pesan pesantren itu ada yang menghasilkan anak santri yang baik, ada juga yang menghasilkan anak santri yang buruk. Kenapa? Filosofisnya seperti rumah sakit, Pak. Orang punya sakit masuk rumah sakit kan nggak langsung sembuh, dan nggak semua menjamin kesembuhan. Ada yang bahkan justru tambah parah, ada yang bahkan meninggal. Kurang lebih seperti itu pesantren. Dan hari ini juga banyak wali santri berpikir pesantren itu kayak bengkel. Kereta udah rusak dimasukkan di pesantren. Kereta udah hancur nggak bisa lagi, udah harus lem biru, lempar beli baru, masukkan ke pesantren. Yang penting siapa? Kami guru-gurunya. Tapi itu nggak masalah, karena kita mengerti kualitas anak itu seperti apa. Dan inilah tugas kami, Pak. Kami melihat dulu, ngebaca dulu, ini anak bisa dikerasi enggak, ini anak ternyata nggak bisa dikerasi, dia harus dilembuti. Karena ada juga anak yang nakal, anak yang bandal. Makin kita kerasi dia, makin kita kasih hukuman, melawan. Udahlah saya kecil, ya kan? Muridnya saya lebih besar. Apa kau? Saya gitukan, digitukan lagi sama apa Ustaz katanya. Takutlah saya kan gitu, Pak. Ternyata ini anak harus dilembuti. Kenapa? Di rumah dia jarang mendapatkan kasih sayang. Di rumah dia jarang mendapatkan perhatian. Nah ini sistemnya nanti. Tapi yang jelas hari ini kita masukkan ke pondok pesantren anak-anak kita, itu belum tentu menjamin dia jadi. Tapi setidaknya dia udah punya bekal. Sejauh apapun dia pergi, tahu dia jalan kembali. Dan kita, kalau anak tadi kemudian nggak jadi pun,
Orang tua udah lepas tanggung jawab. Nanti di akhirat ketika ditanya Allah, kita sudah bisa menjawab. Nah itu dia. Kita perlu risaukan hari ini anak kita mampu nggak untuk mensolatkan, untuk membandikan, untuk memfardu kifayahkan kita, Pak. Karena memang di pondok pesantren itu nanti akan dipelajari bagaimana cara menggunting kain kafan. Bacaannya itu ada. Kan betul Pak Imam? Apa bacaan ketika kita menggunting kain kafan? Apa ketika kita mengaliri air? Jangan-jangan esok hari, jangankan untuk mensolatkan, memfardu kifayahkan, bahkan mendoakan pun tak mau anak kita nanti. Ini PR besar. PR besar buat kita. Sebagai renungan bersama. Karena Rasulullah juga katakan, khairuz zikir, sebaik-baik berzikir, fahuwa zikrul maut, yaitu adalah mengingat kematian. Ada banyak zikir, la ilaha illallah zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar zikir, subhanallah wa bihamdihi zikir. Tapi kan Rasulullah katakan, khairuz zikir, sebaik-baiknya berzikir, fahuwa zikrul maut, ialah mengingat kematian. Sehingga kalau sudah kita mengingat kematian, beribadah kita hari ini seolah-olah esok hari mati, termotivasi dari kita untuk lebih memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti akan merasakan mati. Tapi yang harus digarisbawahi, dha'iqah maknanya merasakan. Setiap orang bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya rasa yang sama. Saya ulang sekali lagi, setiap manusia, kita semua bisa merasakan sesuatu, Pak. Betul? Rasa sakit, rasa senang, rasa pahit, rasa manis, semua kita bisa rasa. Tapi nggak semua yang bisa merasakan di antara kita ini punya kualitas rasa yang sama. Ada yang rasa-rasanya kematian itu tiba-tiba aja datang, tuh nggak nyangka kita tiba-tiba udah mati aja, nggak ada persiapan. Tapi ada juga yang rasa-rasanya 1 hari bahkan 1 minggu sebelum kematian itu datang, seolah-olah dia udah tahu kapan dia mati. Nah orang-orang yang seperti ini orang-orang pilihan. Orang yang seperti ini dia masih sempat merubah diri ke arah yang lebih baik, masih sempat mendatangi sanak famili meminta maaf, masih sempat mendatangi keluarga, tetangga semua. Sehingga orang-orang yang seperti ini dipilih langsung oleh Allah yang bisa merasakan kematiannya duluan. Dan mudah-mudahan kita semua layak dan berhak mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini yang nanti kita sama-sama akan doakan. Jadi Pak, kesimpulannya adalah belajar dari kacamata sejarah, Rasulullah SAW mencontohkan yang sangat luar biasa. Dan kemudian dulu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, sampai namanya yang begitu penting kita jadikan itu di bacaan sholat kita. Rukun sholat ada berapa Pak? 13. Ini benar menurut buku tuntunan sholat. Tapi kalau dalam kitab Matan Ghaya wa Takhrib atau dalam kitab Bajuri yang dikarang langsung oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ternyata rukun sholat itu ada 18 bersama dengan tumak ninahnya. Nah 13 benar, nggak salah. Tapi kalau dihitung dengan tumak ninahnya 18 semuanya. Dan tahiyat akhir apa yang kita baca? Kalau ini tak kita baca, nggak sah sholat kita, batal sholat kita. Isinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Ini menunjukkan Ibrahim ini, Nabi Ibrahim kita sangat penting. Sehingga saking pentingnya banyak hal yang bisa kita petik. Perjalanan spiritual dia ini kalau kita kaji nggak cukup waktu Pak. Tapi kita ambil yang paling penting hari ini. Mengapa Ismail tercipta menjadi anak yang soleh, meskipun namanya sudah diusahakan Ismail sesuai dengan nama yang diinginkan, tapi itu tak lepas dari peran orang tua ternyata. Hari ini kita sebagai orang tua, kita izinkan Allah punya anak, apa yang bisa kita buat untuk anak kita? Nah itu dia. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 120, tantangan besar zaman ini Pak.
Walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan pernah senang kaum Yahudi dan Nasrani melihat umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sebelum umat Islam mengikuti agama mereka. Dan mereka lihat mana mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Indonesia menang urutan ketiga. Indonesia menjadi fokus utama mereka. Dihancurkan kita dari berbagai aspek. Dari segi makanan, dulu mungkin ada yang kita kenal dengan kayak micin-micin itu, Pak. Ternyata diteliti oleh cendekiawan muslim, itu ada campuran daging babinya, tulang babi. Kalau itu dikonsumsi sama anak-anak muda, melahirkan mental yang temperamental dia. Kemudian lupa, mudah hilang ingatan dia. Dari segi makanan mereka serang. Walaupun ada label halalnya, bisa dimanipulatif. Kalau sudah ada manipulatif, Pak, semua bisa dibayar. Ini yang kita bahas di awal. Label halal tidak mendukung makanan itu baik. Dari segi permainan, kalau dulu, Pak, masa kami itu, masa saya masih kecil, kami masih main gateng, masih main guli, masih main mancis, masih main singkong tuh. Hari ini anak kita mainannya apa, Pak? HP. Maka virus ini HP yang sangat luar biasa. Dan ketika kumpul dengan orang tua, kami selalu bilang, Bu, Pak, di pesantren HP haram. Di pesantren HP haram. Jangan kemudian membiasakan apa yang tidak biasa kami berikan di pesantren, dibiasakan diberikan di rumah. Itulah HP. Di pesantren gak ada pakai HP, di rumah dia pakai HP. Kelang 2 minggu, masuk seharusnya anak ke pesantren, tak mau lagi dia masuk. Kenapa? Udah betah dengan gamenya, udah betah dengan HP-nya. Gak betah dia di pesantren. Alasan ditambah-tambahi. Sempakku hilang lah katanya. Kena penyakit gatal-gatal lah. Memang, Pak, memang. Saya akui. Di pesantren manapun yang namanya kehilangan tuh biasa. Karena itu tadi banyak oleh santri berpikir pesantren bengkel. Ada anak yang dia bersifat suka mencuri, lahir kemudian di pesantren itu dan dicurinya. Dan kalau saya pribadi ketika saya jadi santri, cukup banyak yang hilang, Pak. Tapi kemudian melahirkan mental kita, kayak mana cara biar gak hilang. Sendal taruh di ujung sini, kemudian taruh lagi di ujung sana, biar gak hilang. Uang yang biasa taruh di lemari, titipkan ke abangan kelas atau orang-orang di setempat yang lebih bijak memegang keuangan, atau taruh di ketiak. Muncul strategi tersendiri. Di sini anak tadi mandiri. Kalau penyakit gatal-gatal, Pak, saya dulu waktu kelas 1 pernah sering bermain gitar, Pak. Kalau udah malam itu teng di selangkangan, bahkan lagi sholat Allahu Akbar, gatal sambil garuk tuh, Pak. Itu namanya kurap. Kayak cinta dia, semakin digaruk semakin mantap. Itu biasa itu. Itulah cobaan di pesantren. Saya kira itu bukan hal yang perlu untuk dikeluhkan untuk wali santri. Kalau dia sudah kena HP, ini bisa jadi bahan sama dia untuk dikeluhkan ke orang tuanya. Tak betah. Justru di pesantren itu semakin susah dia, maka semakin besar peluang dia sukses nanti. Kita bisa lihat, Pak, berkaca, mohon maaf, Pak, kita bisa bandingkan antara pesantren di Aceh ini, yang ada di Aceh ini, dengan pesantren di Sumatera. Katakan pesantren besarnya Mustafawiyah Purbabaru. Berapa banyak orang yang dari Sumatera, yang dari Tapsel, berkarya di Aceh Tamiang yang jadi orang? Saya kira cukup banyak, Pak. Tapi berapa banyak, mohon maaf, pesantren-pesantren di Aceh yang ketika berangkat ke, nggak usah jauh, ke Medan aja, jadi apa mereka, Pak? Sering saya jumpa dengan santri yang kemudian dia jual mie Aceh. Kenapa nggak jadi pemerintah? Tapi ini kan nggak menunjukkan 100% enggak. Kebanyakan yang kita lihat. Tapi banyak juga kok orang-orang Aceh yang jadi orang di luar daerah. Tapi yang lebih dominan apa? Gitu. Ternyata ini kita bisa jadikan sebagai hal yang bisa kita analisis. Apa hasilnya? Santri di luar daerah Aceh ini
Mereka bahkan tidurnya, makannya susah, Pak. Kalau pesantren-pesantren di Aceh ini, gedung mewah, Al-Fuad, katakan Al-Fuad. Saya nggak sebut merek, tapi kita contohkan seperti itu. Cukup mewah dia. Bahkan di Auqab bin Al-Ummah, Sukamulia, di gedung. Tapi kalau santri-santri di luar sana, kemarin beberapa waktu lewat dapat bantuan dari gubernur Sumatera 2 miliar ke pondok pesantren Mustafawiyah yang kita dapat kabar. Dan ternyata sama direktur Mustafawiyah tidak dibangun gedung, Pak. Malah dibangun pondok-pondok kecil. Rumah-rumah yang susah gitu. Dulu ada tetangga saya pernah nanya, "Kamu pesantrennya di mana?" "Saya pernah pulang kampung ke Padang." "Kau nggak jumpa-jumpa?" katanya. "Sebelum Padang itulah dia pesantrennya, Kak." Saya bilang sama tetangga saya itu. Nggak ada jumpa, yang ada malah jumpa kayak kandang kambing gitu. Banyak kali kandang kambing, tapi yang keluar di jendela malah berpeci-peci. Itulah dia pesantrennya, saya bilang. Karena mentalitas anak, mau sekaya apapun dia, kalau sudah hidup di sana, dia bakal tetap merasakan yang namanya kemiskinan. Karena dia di sana mandiri, masak sendiri, nyuci baju sendiri. Nah, tapi kadang sayang kita nengok anak jauh-jauh ke sana. Boleh juga lah disekolahkan yang dekat-dekat. Karena kurikulum di sana dengan pesantren yang notabene kita kuning juga nggak beda jauh. Ini kita bicara pengalaman mereka yang susah di sana. Jadi kami ada plan, Pak, akan buka pesantren dan sebetulnya sudah buka ini. Tinggal pelaksanaan, penerapan dan perjalanan. Yang buka ini langsung dari orang kepolisian dan nanti akan bekerja sama dengan dinas daya dan guru-guru mau dibuat tuh di simpang kiri. Mari sama-sama kita pantau dan nanti kalau sudah jadi coba kita sama-sama lihat. Karena target mereka itu kiblatnya seperti pesantren di Purba, Pak. Dibuat anak-anak itu susah gitu, mandiri dia. Biar terdidik mentalnya. Tak sikit-sikit tak sikit-sikit. Kalau anak udah biasa dia susah, bayangkan bapak-bapak dulu susah kayak mana kayak. Gitulah dia ke depannya. Dia bukan pewaris, tapi dia nanti akan tercipta menjadi perintis. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang kita kupas bagaimana cara mendidik anak. Tapi hari ini itu semua kembali kepada kita. Kalau dalam kitab Kawakibud Durriyah ini adalah pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang tak lagi perlu dijawab. Karena kita semua tentu dan pasti sudah tahu jawabannya. Apa yang akan hendak kita buat ke depannya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama. Doa selamat kepada keluarga Ibu Ernawati binti Saliman. Nanti kita doa bersama, Pak, ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma lakal hamdu antar rahmanur rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما رحمونا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا
ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، سلامة في الدنيا والآخرة، وعافية في أجسادنا، وزيادة في علومنا، وبركة في أرزاقنا، وتوبة نصوحا قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل لأهل البيت اسمها Ernawati binti Saliman ya Allah, faj'alha minan najihin fi Makkah, faj'alna minas sabirin, faj'alha minas syakirin wassalimin wal faizin ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan kami semua yang hadir di sini malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan semua yang kami kenal maupun yang tak kami kenal ya Allah. Ampunkan saudara sanak famili kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami, pernah membantu ketika kami membutuhkan bantuan, ketika kami lagi sempit, ketika kami lagi susah. Ampunkan mereka ya Allah. Ampunkan pula orang-orang yang selama ini jahat kepada kami, menggosipi kami, menyakiti kami, memusuhi kami. Ampunkan semua itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan pula orang tua kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelap tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Wanita yang selalu mendoakan kami dalam setiap sholatnya. Ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang mengajarkan kami tauhid pertama, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengannya kami kenal keesaanmu, dengannya kami kenal tauhid denganmu, dengannya kami diajankan, dengannya kami diiqamahkan ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu nampak cuek padahal sangat peduli ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu menyembunyikan rasa sakitnya ya Allah. Ia tak pernah cerita tentang capeknya, tentang lelahnya, tentang menderitanya mencari nafkah untuk anaknya ya Allah. Ia hanya ceritakan dalam sujudnya, dalam sujadahnya. Ia mengadahkan tangannya hanya meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahkan ayah rela mengutang demi untuk anak dan istrinya ya Allah. Ampunkan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami meminta kepadamu, mohon kabulkan ya Allah.
Jikalau hari ini orang tua kami sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau hari ini mereka susah, mudahkanlah ya Allah. Jikalau hari ini mereka sulit, berikan jalan keluar ya Allah. Jikalau mereka sempit, lapangkanlah ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Namun jika Engkau hendak mengambil orang tua kami ya Allah, mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut menyiksa mereka ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, angkat derajatnya ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna min sa'iri a'malina ya Allah. Innaka antas samiul alim. Innaka antas sami'ud du'a. Innaka antal azizul hakim ya Allah ya Rahman. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami, akhir mulut kami dari dunia keluar ini, yang keluar adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana nawwir qulubana ya Allah, terangkan hati kami, wa nawwir quluba walidaina, dan terangkan hati orang tua kami binuril iman, dengan cahaya iman, wa binuril Islam, wa binuril ihsan, wa binuril Quran, dan juga dengan cahaya Quran. Kama nawwaratal arda binuri samsika wal qamarika abadan abada. Sebagaimana Engkau memberikan cahaya penerang di bulan dan di langit ada matahari untuk selama-lamanya kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai berdoa dan sudah selesai mengisi acara kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Khususnya pribadi, kembali kami mengajak untuk sama-sama kembali mentelaah bahwasanya orang Arab pernah mengatakan unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Kalau Bapak lihat siapa yang mengatakan, sungguh jauh dari kata layak untuk hari ini berbicara di hadapan Bapak-bapak sekalian. Kalau hari ini saya mampu berbicara, ini karena diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak khilaf, salah, bahkan aib saya, tapi hari ini Allah izinkan saya berbicara di hadapan Bapak. Itu semua adalah berkah. Dan untuk itu saya memiliki banyak kehilapan. Makanya lihat apa yang dikatakan, karena yang baik benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersalah, terkhilaf, terlupa datangnya dari diri kami sendiri. Untuk itu kami mohon maaf. Maaf Pak. Alhamdulillah. Kalau udah dimaafkan kan udah mau selesainya itu kan gitu. Kuntil anak naik sepeda. Tadi kita di awal nggak pakai pantun kan? Ini tutup pakai pantun lah pula. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke sumur. Ngapain lah pula kuntilanak? Jatuhlah dia ke sumur kan gitu. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kantong. Kenapa? Nanti kecucuk, sakit rasanya. Kacang arcis, kacang geruda. Ceramah habis, salam pun tiba. Kacang arcis, kacang garuda. Kacang kuning, kacang mentega. Itulah nama-nama kacang-kacangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridwa'i wal inayah. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.